Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Kalau semangatnya bagaimana? Semangat belajarnya baik? Alhamdulillah, kelihatannya semuanya semangat dan sehat-sehat ya. Ibu juga senang deh lihatnya. Karena memang seharusnya sih kita seperti ini ya, kita harus senantiasa memiliki semangat belajar. Karena pada dasarnya kita sebagai makhluk hidup ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya belajar. Kalau ada yang bilang belajar itu hanya sampai SMA atau sampai perguruan tinggi, itu salah. Karena sejatinya kita sebagai makhluk hidup, selama kita bernafas, selama kita masih bisa menginjakkan kaki di muka bumi, maka selama itulah kita dituntut harus belajar. Karena kan belajar itu tidak hanya di sekolah ya, melainkan di luar sekolah itu kita juga bisa belajar. Justru tanpa kita sadari sebenarnya kita lebih banyak belajar dari luar sekolah. Tapi meskipun begitu, kita harus bersyukur karena kita bisa merasakan belajar atau pendidikan secara formal di sekolah. Karena tidak semua orang bisa merasakan duduk di kursi sekolah dan merasakan menerima ilmu dari materi-materi yang didapatkan oleh kalian di sekolah. Nah, untuk sekarang kita, ibu dan kalian, belajar di sekolah dulu. Khususnya pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang ibu panggil namanya tolong angkat tangan dan bilang hadir ya. Ahmad, Bunga, Gina, Harry. Total ada 25 siswa hadir semua ya. Baik, kalau begitu kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai teks biografi. Tapi sebelum memasuki materi, ibu akan memberitahukan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian capai pada materi yang akan kita bahas kali ini. Kompetensi dasar yang harus kalian capai pada materi mengenai teks biografi ini ada 4, yakni yang pertama 3.1 menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Yang kedua 4.1 yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga atau 3.2 yakni menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Dan yang terakhir kompetensi dasarnya yaitu menyusun teks biografi tokoh. Jadi dalam materi mengenai teks biografi ini kalian harus mampu mencapai 4 kompetensi dasar tadi. Siap ya untuk mencapai keempat kompetensi tersebut ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks biografi. Sebelumnya, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari teks biografi? Ya, jadi teks biografi ini dapat kita pahami sebagai suatu teks yang berisi tentang kisah seseorang atau seseorang tokoh yang selama hidupnya ini memiliki nilai-nilai yang dapat kita teladani. Jadi teks biografi ini pada dasarnya adalah teks yang berisi tentang cerita seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks ini dapat memberikan teladan kepada pembaca. Nah, seperti yang dikatakan tadi, teks biografi ini ditulis oleh orang lain. Jikalau seseorang menulis tentang kisah hidupnya sendiri, itu namanya bukan biografi, melainkan autobiografi. Jadi dapat dibedakan ya bedanya biografi dan autobiografi. Untuk pengertian dari teks biografi, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan mengenai pengertian teks biografi, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri pada dasarnya merupakan suatu pembeda
Jadi ciri-ciri dari teks biografi itu merupakan suatu pembeda teks biografi dengan teks yang lainnya. Adapun ciri-ciri teks biografi diantaranya, yang pertama, teks biografi berisi tentang fakta dari pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Yang ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca dapat mendapatkan inspirasi, motivasi, ataupun teladan dari kisah tokoh yang diceritakan. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, teks biografi ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama tadi, berisi fakta. Yang kedua, penyajiannya berupa narasi atau penceritaan. Dan yang ketiga, teks biografi ini harus menceritakan peristiwa penting dari tokoh yang diceritakan, supaya pembaca dapat mengambil teladan, inspirasi, atau motivasi dari kisah tokoh tersebut. Ada yang ingin ditanyakan dari materi mengenai ciri-ciri teks biografi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut mengenai struktur teks biografi. Struktur teks biografi ini adalah suatu unsur yang membangun teks biografi. Jadi, berdirinya teks biografi ini dikarenakan ada unsur-unsur yang membangunnya. Adapun struktur dari teks biografi ini terdiri dari 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa dan masalah, dan yang ketiga yaitu ada reorientasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu orientasi. Bagian pertama dari struktur teks biografi adalah orientasi. Jadi kalau kalian mau nulis teks biografi, yang pertama harus kalian buat itu adalah orientasi. Orientasi ini berisi apa aja sih? Orientasi ini isinya itu mengenai pengenalan tokoh yang akan diceritakan oleh kalian. Pengenalan tokoh itu isinya apa aja? Jadi bisa jadi nama lengkap tokoh yang akan kalian ceritakan, tempat tanggal lahir tokoh yang akan diceritakan, latar belakang keluarga si tokoh yang akan diceritakan, atau riwayat pendidikan tokoh yang akan diceritakan, dan lain sebagainya. Jadi intinya pada bagian orientasi ini, kalian memperkenalkan tokoh yang akan kalian ceritakan. Selanjutnya, struktur yang kedua, yakni peristiwa dan masalah. Peristiwa dan masalah yaitu merupakan struktur yang kedua dari teks biografi. Nah, struktur peristiwa dan masalah ini dapat kita sebut juga sebagai rangkaian peristiwa. Dalam struktur ini berisi masalah yang dihadapi oleh tokoh yang kalian ceritakan. Tidak harus berisi masalah, intinya dalam peristiwa dan masalah ini kalian menceritakan konflik atau perjalanan atau kisah yang dapat dijadikan teladan oleh pembaca dari si tokoh yang kalian ceritakan. Nah, perlu diperhatikan juga dalam penulisan peristiwa dan masalah ini, kalian harus memperhatikan kronologis atau urutan waktu peristiwa yang akan kalian ceritakan. Jadi, pastikan cerita atau peristiwa yang akan kalian ceritakan itu harus disajikan secara berurutan atau runut, agar tidak membingungkan pembaca ketika pembaca membaca hasil teks biografi yang kalian buat. Nah, ada baiknya karena dalam peristiwa dan masalah ini biasanya disajikan suatu konflik atau masalah yang dialami oleh si tokoh yang kalian ceritakan, ada baiknya juga kalian memberikan solusi dari peristiwa atau masalah yang dialami si tokoh, sehingga pembaca juga dapat mendapatkan pelajaran dari peristiwa yang dialami tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Selanjutnya, struktur yang ketiga yakni ada reorientasi. Sebenarnya reorientasi ini ada yang berpendapat boleh digunakan, ada juga yang berpendapat tidak perlu digunakan. Lalu apa sih isi dari bagian struktur reorientasi ini? Struktur reorientasi biasanya berisi
mengenai tanggapan dari penulis terhadap tokoh yang ditulisnya, atau juga bisa berisi simpulan dari penulis tentang cerita yang dialami oleh tokoh. Nah, terkait struktur teks biografi sendiri, sebenarnya ada ahli yang berpendapat bahwa struktur teks biografi itu sebenarnya tidaklah mutlak. Jadi sebenarnya penulis teks biografi itu diberikan kebebasan untuk menulis teks biografi, entah itu mau mengikuti 3 struktur yang disebutkan tadi atau juga bebas menuliskannya bagaimana saja. Yang paling utamanya yaitu penulis harus memiliki kemampuan untuk menuliskan atau menggambarkan peristiwa yang dialami oleh tokoh yang diceritakan. Jadi intinya dalam menulis teks biografi ini, penulis harus pandai-pandai menggambarkan peristiwa atau kisah yang dialami oleh tokoh yang diceritakan. Sampai sejauh ini ada yang ditanyakan mengenai struktur teks biografi? Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Kaidah kebahasaan sendiri dapat dikatakan sebagai gaya bahasa yang dimiliki suatu teks tertentu. Jadi, kaidah kebahasaan ini juga memiliki fungsi untuk membedakan suatu teks dengan teks yang lainnya. Nah, adapun berikut ini kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi yang pertama yaitu dalam teks biografi ini terdapat kata ganti atau pronomina. Dalam teks biografi biasanya kita menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal atau biasa kita sebut dengan pronomina. Ini biasanya dipakai atau digunakan dalam teks biografi untuk menggantikan nama tokoh yang kita ceritakan. Contoh kata ganti orang ketiga tunggal dalam teks biografi itu biasanya seperti dia, ia, atau beliau. Kaidah kebahasaan kedua yang dapat kita temukan dalam teks biografi yaitu adanya kata kerja tindakan. Jadi kata kerja tindakan ini biasanya penulis atau kita gunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya, contoh kata kerja tindakan dalam teks biografi itu seperti berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, melempar, dan sebagainya. Lalu kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks biografi itu adanya suatu kata adjektiva atau kata sifat. Nah, penggunaan kata adjektiva atau kata sifat ini biasanya digunakan dalam teks biografi untuk menggambarkan atau memberikan informasi kepada pembaca mengenai sifat-sifat tokoh yang diceritakan secara detail. Misalnya, contoh kata sifat atau kata adjektiva yang sering digunakan dalam teks biografi yaitu untuk menjelaskan karakter si tokoh. Misalnya, tokohnya itu pandai, tekun, ulet, rajin, giat, dan sebagainya. Nah, kaidah kebahasaan yang keempat dalam teks biografi itu adanya kata kerja pasif. Kalau tadi kata kerja tindakan yaitu untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Kalau ini kata kerja pasif yaitu untuk menjelaskan atau menggambarkan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Contoh kata kerja pasif dalam teks biografi ini biasanya seperti dipilih, disuruh, ditugaskan, diperintah, diberi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan yang kelima dalam teks biografi yaitu adanya kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Karena kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam struktur peristiwa dan masalah itu kita harus menyusun atau menceritakan peristiwa secara runut. Jadi kita memerlukan adanya kata-kata untuk menunjukkan urutan waktu. Nah, ketiga jenis kata tersebut banyak digunakan untuk lebih memudahkan penjelasan antara peristiwa dan masalah seperti yang dijelaskan tadi. Adapun contoh penggunaan kaidah kebahasaan jenis ini dalam teks biografi contohnya sesudah, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, saat itu, dan lain sebagainya.
Nah, kaidah kebahasaan yang keenam sekaligus yang terakhir dalam teks biografi yaitu adanya kata kerja. Kata kerja di sini berbeda dengan kata kerja yang tadi disebutkan, karena yang tadi disebutkan itu adalah kata kerja tindakan secara fisik gitu. Kalau kata kerja di sini itu kata kerja yang menggambarkan kondisi mental untuk menjelaskan tokoh yang sedang diceritakan. Jadi penggunaan kata kerja dalam kata kerja tindakan dengan kata kerja di sini itu berbeda. Contoh kata kerja untuk menggambarkan kondisi mental tokoh itu seperti apa? Contohnya itu misalnya menyetujui, menginspirasi, memahami, meyakinkan, mencintai, dan lain sebagainya. Nah, jadi demikian kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi. Jadi ada 6, yakni yang pertama yaitu adanya kata ganti orang ketiga atau pronomina. Yang kedua adanya kata kerja tindakan. Yang ketiga adanya kata adjektiva atau kata sifat. Yang keempat adanya kata kerja pasif. Yang kelima adanya kata sambung, kata depan atau kata nomina yang menjelaskan urutan waktu. Dan yang terakhir yang keenam yakni adanya kata kerja yang menggambarkan kondisi mental atau keadaan mental dari tokoh yang diceritakan. Nah, demikian materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tadi ada mengenai pengertian teks biografi, mengenai ciri-ciri teks biografi, juga mengenai struktur teks biografi, dan mengenai kaidah kebahasaan teks biografi. Ada 4 materi yang kita pelajari hari ini mengenai teks biografi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk menganalisis hal-hal yang dapat diteladani dalam tokoh yang diceritakan dalam suatu teks biografi. Teks biografinya yaitu yang terdapat dalam buku paket yang kalian pegang saat ini di halaman 118. Bisa kalian lihat teks biografinya. Nah, tugas kalian yaitu untuk menganalisis hal-hal apa saja yang patut diteladani dari tokoh yang diceritakan dalam teks biografi tersebut. Karena ini tugasnya tergolong mudah, jadi Ibu harap tugas ini dapat selesai hari ini juga. Ibu tunggu hasil kerja kalian sebelum pulang sekolah. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Kalau begitu, selamat beristirahat. Pelajaran kita selesai sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.